Wali Allah Hasan Al-Basri. Episode 1, lahir di rumah cahaya. Malam di Madinah terasa tenang, angin gurun membelai lembut rumah-rumah para sahabat. Di sebuah rumah yang pernah menjadi tempat tinggal Rasulullah SAW, rumah Ummu Salamah, istri Nabi, lahirlah seorang anak laki-laki dari seorang budak wanita. Anak itu diberi nama Al-Hasan. Ibunya, Khairah, adalah mantan budak yang dibebaskan oleh Ummu Salamah. Ia bukan wanita biasa, ia pernah menyusui Hasan dan Husain, cucu Rasulullah. Air susunya pernah menyambung darah dengan Ahlul Bait. Ia juga menyerap banyak hikmah dari Ummu Salamah, yang kemudian menetes pula dalam didikan kepada putranya, Hasan. Hasan kecil tumbuh di lingkungan yang sangat mulia, rumah wahyu, tempat para sahabat besar keluar masuk, tempat petunjuk turun dari langit, dan tempat adab diajarkan langsung oleh Rasulullah. Ketika Hasan masih bayi, Ummu Salamah sering menggendongnya, bahkan mendoakannya dengan doa. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang mencintaimu dan dicintai olehmu. Tak ada yang menyangka, bayi yang mungil itu kelak akan menjadi pena emas hikmah, api bagi hati yang lalai, dan cermin jernih dari kebeningan hati para wali. Seiring bertambahnya usia, Hasan menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia tak sekadar menghafal, tetapi menghayati. Saat anak-anak lain bermain, Hasan duduk di majelis para sahabat, mencatat diam-diam kata-kata mereka di hatinya. Anas bin Malik, pelayan Rasulullah SAW, sering membawanya dalam perjalanan dan berkata, Hasan ini, kalau kalian lihat kelak, dia akan menjadi lautan hikmah. Dan benar, dari usia belia, Hasan memiliki tatapan mata dalam, penuh kontemplasi. Ia jarang tertawa keras, tetapi sering termenung saat melihat langit atau mendengar ayat dibacakan. Suatu hari, saat Hasan masih remaja, ia menyaksikan seorang sahabat Nabi menangis terseduh setelah salat. Setelah salat, sahabat itu berkata, Wahai anakku, ketahuilah, dunia ini hanya bayangan. Bila kau kejar, ia lari. Bila kau tinggalkan karena Allah, ia datang tunduk padamu. Kata-kata itu masuk ke dalam hati Hasan seperti air hujan ke tanah kering. Sejak hari itu, ia mulai menyendiri di malam-malam panjang. Tangisnya terdengar lirih. Ia berbicara kepada Allah dengan bahasa yang tak terdengar oleh manusia. Bagi Hasan, malam adalah waktu paling jujur, dan dunia adalah ujian paling halus. Dan sejak remaja, ia telah memilih menjadi pecinta Allah, bukan pengejar dunia. Di usia muda, Hasan memutuskan pindah ke kota Basrah. Tapi sebelum ia pergi, ia mencium tangan Ummu Salamah, dan berkata, Doakan aku, wahai ibu. Aku ingin hidup dalam ilmu dan wafat dalam takut kepada Allah. Ummu Salamah menatapnya lama, lalu berkata, Pergilah, wahai anakku. Dunia ini butuh orang-orang yang bersih. Mungkin kelak engkau salah satu dari mereka. Dan dengan langkah penuh tekad, Hasan Al-Basri memulai perjalanannya, menuju cahaya, menuju kedalaman hati, menuju makam para wali.